warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin adz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita tak henti-hentinya kita sampaikan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk implementasi daripada rasa syukur itu senantiasa kita laksanakan setiap hari kita, setiap aktivitas kita, untuk senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita. Kelak nanti pada saat kualitas takwa ini benar-benar kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita, mudah-mudahan pada saat nanti di yaumil akhirah kita mendapatkan ridhonya, sehingga Allah menyelamatkan kita, memberkahi dan merahmati kita. Kita ditempatkan oleh Allah di tempat surga dengan segala kenikmatannya. Shalawat salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, seorang nabi reformasi sejati, seorang nabi yang sampai sekarang jasanya masih dikenang dan umatnya selalu berharap agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah dan diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatan yang wasata, litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dan pemirsa channel YouTube RRI Cirebon dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, ini Kang Ihsan sedang kurang sehat karena memang ini banyak faktor ya. Salah satunya adalah cuaca yang perubahan seperti ini, sehingga kondisi saya sedang kurang fit. Mohon doanya agar selalu diberi kesehatan, sehat walafiat lahir maupun batin, sehingga ini faktor suaranya agak, kalau wong Cirebon sih sedikit bendeng lah. Tapi mudah-mudahan pendengar dan pemirsa YouTube tidak tidak mengurangi kefokusan dalam rangka thalabul ilmi. Hakikat diciptakannya seorang manusia, diciptakannya seorang insan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk menghamba, totalitas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umatnya supaya menunaikan kewajiban tersebut. Tidak hanya seruan oleh Rasul kepada manusia untuk menyembah Allah, tetapi juga Rasul ditugaskan untuk membebaskan rasa ketergantungan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa ketundukan selain kepada Allah. Tidak hanya itu, bentuk daripada penjajahan atau penindasan atau semacamnya. Karena kalau kita melihat misi para rasul
sudah terlihat jelas pada saat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasula, yaitu seorang rasul, utusan Allah. An i'budullah, yang diberi misi, diberi tugas mengajak, an i'budullah, mengajak kepada manusia, menyeru kepada manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya an i'budullah, Allah juga mengutus para rasul wajtanibut taghut, untuk meninggalkan taghut. Nah, ini apa yang dinamakan taghut? Secara bahasa, taghut berasal dari kata togha, maknanya adalah melampaui batas. Sedangkan dalam kitab tafsir Al-Azim, Ibnu Katsir menafsirkan taghut sebagai menyembah sesuatu selain Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, taghut dimaknai menyembah selain kepada Allah. Namun kalau kita melihat seorang pakar tafsir bernama Profesor Dr. Al-Alim Al-Alamah Quraisy Shihab menjelaskan bahwa taghut mengacu pada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala atau tidak hanya itu, hal-hal yang batil seperti gagasan atau ide-ide yang sesat atau manusia yang durhaka. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 itu mengartikan taghut sebagai tiran yang merusak. Segala bentuk aturan yang menjauhkan aturan tersebut dari Allah, atau aturan tersebut hanya diciptakan untuk menyesatkan manusia, menjauhkan manusia, itu juga bisa termasuk taghut. Atau bentuk fatwa-fatwa atau bentuk ajakan-ajakan yang menyimpang, ajakan-ajakan yang zalim, itu juga bisa diartikan sebagai taghut. Hampir semua ulama tafsir ini sepakat bahwa taghut ini identik dengan tindakan atau bentuk tingkah laku perbuatan yang luar batas, di luar batas, sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Taghut ini adalah berhala-berhala yang tidak hanya bisa berbentuk patung, tapi juga kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan selain kepada Allah. Itu juga bisa diartikan taghut. Dalam sejarah, para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dimanapun berada, kita melihat sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah mendapati masyarakatnya yang berkubang dalam keimanan yang rusak. Kemudian patung-patung berhala dipertaruhkan. Patung-patung berhala dijadikan sebagai Tuhan, termasuk oleh ayahandanya sendiri. Dengan strategi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang matang, Nabi Ibrahim berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala tak memiliki kekuatan apa-apa. Berhala tidak mengantarkan kepada seseorangnya untuk bisa meraih keselamatan. Berhala tidak bisa memberikan rezeki. Nah, hal yang seperti ini, statement yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan keberhasilan. Bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Umat Nabi Ibrahim semata-mata mereka sebetulnya mencari Tuhan mana yang mereka dapat disembah. Mereka sampai membuat patung sapi, dipuja dan dipuji, sehingga datangnya Nabi Ibrahim memerdekakan umatnya dari belenggu kesesatan. Tugas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini makin berat ketika kesesatan tersebut ditopang kekuasaan seorang raja yang sangat zalim bernama Raja Namrud.
mesti mengatasi dua persoalan sekaligus. Yang pertama, membebaskan umat dari berhala, dari belenggu berhala yang sesat, memerdekakan mereka dari tiran merusak Namrud. Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, termasuk kita. Beliau dibakar oleh rezim yang sewenang-wenang tersebut. Nah, ini perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada saat itu berjuang melawan seorang raja yang jelas memproklamirkan raja tersebut sebagai Tuhan, sebagai Allah, bernama Fir'aun. Dengan segenap kesombongannya seorang Fir'aun memproklamirkan bahwa ia sebagai Tuhan, berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak kepada manusia, mengajak kepada umat untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka, secara totalitas, secara kenikmatan. Kemudian apa yang dialami oleh seorang nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh tak jauh dari jejak nabi-nabi sebelumnya. Juga Nabi Muhammad diutus seruan masuk Islam dalam Nabi Muhammad bersamaan dengan kebejatan moral yang dialami masyarakat Arab. Ini fanatisme suku hingga sering terjadi peperangan, paganisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan. Pada saat ada seorang rakyat Arab melahirkan bayi perempuan, perempuan itu seakan-akan sebagai aib besar. Pada saat sebelum datangnya Nabi Muhammad, perempuan hanya dilahirkan untuk melahirkan, alat pemuas nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai-sampai ada yang baru melahirkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ini merupakan suatu penindasan bagi kaum wanita. Nabi Muhammad datang dengan membawa misi An-Nisa'u Imadul Bilad, bahwa seorang perempuan adalah tiangnya negara. Jika perempuan di negara tersebut moralnya, akhlaknya bobrok, maka akan datang kehancuran bagi negara tersebut. Jika perempuannya akhlaknya bagus, perempuannya solehah, maka insya Allah di suatu wilayah atau negara tersebut diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga datang Rasulullah membawa misi tersebut. Masyarakat Mekah yang sebelumnya bobrok akhlaknya, menghina kepada kaum wanita, mulai diangkatlah derajat seorang wanita. Nabi Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut. Dengan kata lain, Nabi Muhammad memerdekakan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kemerosotan akhlak, dari kemerosotan akidah, ila zuluma minaz zulumati ilan nur, menuju cahaya, menuju pemahaman, menuju akhlak, menuju peradaban yang terang benderang. Nabi Muhammad menghapus semua klaim bahwa paling mulia dan berkuasa selain Allah. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara dan mengingatkan bahwa kemuliaan diukur dengan tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan hierarki, perbedaan suku, setara ekonomi, jenis kelamin, atau identitas sosial yang lainnya. Dengan fakta ini, tak berlebihan jika kita menyebut perjuangan Rasulullah sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa. Ikhtiar yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sungguh membebaskan masyarakat dari kemerosotan moral dan sistem masyarakat yang menindas saat itu. Revolusi yang dilakukan Nabi mencakup aspek spiritual dan material, sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan cuma mengajak manusia untuk hanya tunduk menghamba kepada Allah, tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid ini, yaitu bersikap kepada seluruh makhluk Allah termasuk manusia dengan penuh kasih sayang, bukan memandang manusia dengan remeh, bukan menganggap manusia yang lainnya lebih
mereka lebih hina. Berarti menganggap bahwa diri kita paling mulia, diri kita paling suci. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Jadi jangan sampai masih ada percikan hati, pandangan, pikiran kepada orang lain tidak dengan kasih sayang, tidak dengan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah. Untuk apa Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini? Illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa sih rahmat? Penyebar cinta kasih, perdamaian. Ya, demikian kenyataan sejarah hidup di dunia ini. Setiap penindasan, penjajahan, dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan perubahan. Para nabi terdahulu meneladankan itu semua, bukan saja dengan pengorbanan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Nabi Ibrahim mengalami dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun. Serta Nabi Muhammad berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh dedengkotnya. Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Apa pertama kali yang didapati oleh Nabi Muhammad? Hinaan, cacian. Bahkan Nabi Muhammad pernah dilempari kotoran unta, dilempari kotoran manusia, dilempari batu yang begitu besar, sehingga Nabi Muhammad berdarah-darah. Itulah sosok seorang nabi-nabi memperjuangkan Islam. Jadi nabi itu, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan nabi-nabi terdahulu adalah pejuang kemerdekaan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama, tokoh, dan segenap elemen bangsa yang lainnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang memang menjadi musuh setiap agama, termasuk agama Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi yang aman, sedangkan keimanan atau keamanan yang dialami oleh masyarakat itu prasyarat bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita merdeka, setelah Indonesia merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Nah, pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yaitu menghamba, mengabdi, menyembah secara totalitas, secara kafah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu jadi mengisi kemerdekaan kita, ya, fungsi diciptakan kita, yaitu bentuk totalitas kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma